Baik, perkenalkan nama saya Zeki Lewi Sasiholan Pandiangan, dan di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai bagaimana sejarah terbentuknya pergerakan wanita di Indonesia hingga ke Orde Baru. Nah, di sini pertama itu saya akan membahas mengenai masa prakemerdekaan organisasi wanita pertama di Indonesia. Yang dimana organisasi wanita pertama di Indonesia ini yaitu didirikan oleh Budi Utomo yang bernama Putri Mardika yang didirikan tahun 1912. Yang dimana tujuan dari didirikannya organisasi ini adalah memberikan penyuluhan ataupun pendidikan kepada wanita, terutama untuk wanita agar bisa melakukan persalinan secara mandiri dan juga berkelompok. Lalu setelah Putri Mardika ini berkembang, banyaklah organisasi-organisasi wanita yang dipelopori banyak-banyak perempuan di Indonesia. Salah satunya itu Dong Java, yang dimana ini didirikan wanita-wanita Jawa pada saat itu. Mereka ini di dalamnya itu berdiskusi ataupun ingin membentuk hak-hak mereka atas kestabilan atau kesetaraan terhadap pria lah pada saat itu. Walaupun pada saat itu mereka itu tidak memiliki kekuatan karena perempuan pada saat itu dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu masih banyak lagi organisasi-organisasi perempuan, diantaranya itu ada Mission Kring, Young Javanese Girl, Javanese Girl Cycle, dan juga Putri Indonesia. Dan juga ada dari agama Katolik, yaitu Perempuan Katolik Berbicara. Lalu setelah organisasi-organisasi perempuan ini berkembang, mereka pun akhirnya membentuk sebuah persatuan yang dikenal menjadi PPPI, yaitu Perserikatan Perempuan Indonesia, yang akhirnya mereka ini berganti nama menjadi PPII, yaitu Perserikatan Perempuan Istri Indonesia, yang dimana mereka ini melakukan kongres, yang dimana kongres pertama mereka itu membahas mengenai hak-hak wanita. Di antaranya itu adalah poligami, lalu tentang revisi undang-undang pernikahan Islam. Lalu selain itu hak terhadap janda dan juga anak yatim piatu, dan juga mengenai pendidikan wanita pada saat itu. Lalu mereka pun melakukan kongres kedua, yang dimana pada kongres kedua ini mereka itu melakukan pembicaraan yang lebih luas, diantaranya itu mengenai perdagangan wanita dan juga hak-hak wanita dalam hak pekerjaan. Mungkin itu adalah mengenai sejarah singkat bagaimana perkembangan prakemerdekaan organisasi wanita di masa kolonial. Lalu selanjutnya itu masuk ke era Soekarno. Nah, di era Soekarno ini peradaan ataupun organisasi wanita itu mulai terlihat, yang dimana diantaranya itu Soekarno itu menerapkan Undang-Undang 80 tahun 1958. Nah, yang dimana di dalam undang-undang ini wanita itu mendapatkan upah yang setara terhadap pria, yang dimana hak upah pekerja mereka itu setara terhadap pria. Akan tetapi pada saat itu organisasi wanita yang paling terkenal itu adalah Perwani dan juga Gerwani, yang dimana untuk Gerwani adalah Gerakan Wanita Indonesia dan untuk Perwani itu Persatuan Wanita Indonesia. Perwani ini sangat menolak poligami pada saat itu. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, Soekarno ini melakukan poligami. Banyaklah istri Soekarno pada saat itu, sehingga Perwani ini menuntut untuk diadakannya undang-undang pernikahan. Akan tetapi yang membuat Perwani ini kecewa terhadap Gerwani, mereka itu tidak tanggap ataupun acuh terhadap poligami yang dilakukan si Soekarno. Karena pada saat itu Gerwani ini adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia, yang dimana pada saat itu Partai Komunis ini sangat mendukung adanya Soekarno. Jadi secara tidak langsung Gerwani ini mendukung apapun yang dilakukan Soekarno, walaupun itu adalah seperti kesalahan ataupun penyelewengan atau ketimpangan yang dilakukan Soekarno. Nah, pada saat itu Perwani ini menuntut agar poligami itu ditiadakan pada saat itu. Nah, pada saat itu Soekarno ini acuh tak acuh ataupun mengabaikan permintaan mereka, sehingga pada saat itu Perwani ini seperti kecewa lah terhadap pemerintahan Soekarno. Walaupun pada saat itu Soekarno ini membuat kesetaraan upah. Nah, masuk ke era Soeharto. Nah, walaupun kita ketahui pada era Soeharto ini kepemimpinannya yang otoriter, yang dimana ketika orang-orang berbicara akan dibungkam, termasuk juga organisasi-organisasi perempuan. Akan tetapi ada juga hal positif pada saat itu yang didapat terhadap perempuan, yang dimana Soeharto ini membuat undang-undang perkawinan pada saat itu, yang dimana undang-undang perkawinan ini dibuat pada tahun 1974, yang dimana walaupun undang-undang perkawinan ini lebih menekankan terhadap pegawai negeri, akan tetapi wanita itu juga mendapat impactnya, yang dimana pada saat itu untuk pegawai negeri itu tidak diperbolehkan poligami, ataupun ketika gaji mereka itu tidak memenuhi untuk melakukan poligami, mereka itu tidak diperizinkan. Nah, dan juga pada saat itu wanita-wanita juga mendapatkan mereka itu meminta untuk dibuatkan yang namanya menteri untuk berwanitaan, dan pada saat itu Soeharto mengabulkannya. Nah, jadi pada saat itu ada juga menteri yang khusus
yang khusus pada saat itu menanggulangi wanita-wanita dan juga anak-anak. Nah, walaupun pada saat itu juga banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan Soekarno terhadap organisasi-organisasi wanita karena memberontak ataupun mendemo pada saat itu pemerintahan Soeharto, akan tetapi ada juga hal positif yang dilakukan Soeharto. Baiklah, selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Naomi Magdalena Berpurba dengan NIM 3223121047. Nah, di sini saya membawakan materi bagaimana awal mula terbentuknya Suara Ibu Peduli. Baik, teman-teman, seperti yang kita ketahui, Suara Ibu Peduli merupakan salah satu gerakan sosial yang berawal dari kondisi politik dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Nah, pada masa itu, krisis ekonomi menjadi pemicu kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama susu, jadi penghambat bagi masyarakat, khususnya para ibu-ibu. Nah, dari kondisi ini, sekelompok para perempuan aktivis yang bergabung dalam Yayasan Jurnal Perempuan merasa terpanggil untuk menyuarakan rasa keprihatinan mereka. Nah, mereka melihat bahwa ibu-ibu sulit untuk mendapatkan susu dikarenakan harga susu sangat naik. Nah, adapun salah satu perempuan aktivis yang bernama Nur Iman Subono, yang mana saat itu juga beliau merupakan salah satu pengajar politik di FISIP UI dan pemerhati bidang politik Amerika Latin, ia menceritakan tentang ibu-ibu di Plaza de Mayo. Nah, di mana cerita yang dibawakan oleh beliau adalah tentang kegigihan seorang perempuan, khususnya ibu-ibu, untuk menuntut keadilan bagi anak-anak mereka yang hilang selama rejim militer. Baik, dari cerita ini juga beberapa aktivis yang mendengar, termasuk Gadis Arifa dan Carlina Leksono ini mulai tertarik, mulai terinspirasi dan membentuk gerakan yang bergagaskan simbol ibu sebagai kekuatan untuk menentang ketidakadilan. Nah, adapun cara untuk merealisasikan niat tersebut ini mereka mulai mengundang rekan-rekan aktivis perempuan yang lain ke kantor YJP pada tanggal 13 Februari tahun 1998. Nah, pada saat itu mereka berunding dan mulai sepakat untuk mengadakan demonstrasi dengan isu kenaikan harga susu karena ini dianggap sensitif dan mampu menarik perhatian publik. Dikarenakan kan harga susu pada saat itu mahal dan para ibu-ibu susah untuk mendapatkan susu pada saat itu. Selain susu juga bahan pokok lainnya juga seperti bahan pangan, makanan, dan lain-lainnya juga naik. Jadi teman-teman, kesimpulan dari bagaimana awal mulai terbentuknya Suara Ibu Peduli ini dikarenakan para aktivis ini terinspirasi dari cerita Plaza de Mayo, dan salah satu pemicu mereka melakukan gerakan dikarenakan krisis ekonomi dan kenaikan bahan pangan, teman-teman. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan saya Nurul Siregar. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana jalannya demo dari gerakan Suara Ibu Peduli. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya dari gerakan Suara Ibu Peduli telah melakukan aksi sebelum demo, di mana mereka melakukan penjualan harga susu dengan harga yang murah di kantor Jurnal Perempuan. Hal ini berkaitan dengan krisis susu yang melanda Indonesia pada saat itu. Nah, di mana ternyata hal ini berlangsung secara ricuh, di mana orang-orang melakukan dorong-mendorong, kemudian juga pecahnya kaca di kantor Jurnal Perempuan. Nah, kericuhan ini berakhir pada beberapa pihak yang saat itu sebenarnya ingin ikut untuk melakukan demo, maksud saya berakhir melakukan walk out. Jadi mereka tidak ikut melakukan demo pada 1998 tersebut. Nah, akan tetapi Suara Ibu Peduli pada saat itu tetap memutuskan untuk melakukan demonstrasi pada 23 Februari 1998. Baik, pada 23 Februari 1998, demo dilakukan di Bundaran HI Jakarta, di mana saat itu terlibat berbagai aktivis-aktivis perempuan yang menggunakan peran ataupun figur ibu sebagai salah satu bentuk kamuflase mereka. Orang-orang yang tergabung itu banyak aktivis dan juga banyak para pengajar. Salah satunya ialah Gadis Arifia yang saat itu merupakan salah satu dosen di Universitas Indonesia. Nah, demo ini menggunakan peran ataupun figur ibu-ibu di mana untuk menarik simpati publik maksud saya. Nah, di mana dalam salah satu wawancara yang dilakukan oleh Gadis Arifia, di mana ia menjelaskan bahwasannya saat itu kita tidak bisa menggunakan isu feminisme untuk melawan pemerintah. Kemudian peran apa yang kira-kira cocok untuk melawan pemerintah? Maka saat itu diputuskanlah untuk menggunakan peran ibu sebagai salah satu figur yang mereka pakai untuk demo. Nah, kemudian demo ini juga dilangsungkan secara damai, di mana mereka melakukan pembacaan puisi, kemudian bernyanyi, dan juga memberikan bunga sebagai salah satu bentuk bahwasanya demonstrasi ini dilakukan secara damai.
Oke, nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, demo ini menggunakan figur ibu untuk menarik simpati publik. Dan hal ini terbukti banyak orang-orang yang ikut terlibat di dalam demo ini. Salah satunya ialah ibu-ibu tadi. Ketika mereka lewat, mereka ikut bergabung seperti itu teman-teman. Dan salah satu isu yang diangkat, ataupun isu pokok yang diangkat dalam demo ini ialah penggunaan krisis susu sebagai salah satu slogan mereka dalam melakukan demo. Nah, beberapa pihak ataupun orang-orang saat ini menganggap bahwasannya pengangkatan krisis susu ini merupakan salah satu bentuk yang mereka peduli terhadap isu yang dihadapi oleh ibu-ibu saat itu karena kenaikan harga susu dan kelangkaan susu. Padahal sebenarnya menurut wawancara tadi yang disampaikan oleh Gadis Arifia, ia menyatakan bahwasannya pengangkatan isu krisis susu ini merupakan salah satu pengangkatan peran domestik perempuan, di mana saat itu perempuan di era Soeharto dituntut untuk memiliki peran ganda. Peran mereka sebagai seorang ibu yang memenuhi kebutuhan domestik keluarga. Ketika mereka ingin melakukan pekerjaan, maka mereka harus memenuhi kedua peran itu, peran domestik dan juga pekerjaan. Perempuan hanya diperankan sebagai salah satu bentuk support bagi pria seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Gerakan Suara Ibu Peduli. Secara tidak langsung mereka mendekonstruksi peran perempuan melalui demo ini. Mereka juga mengangkat isu domestik yang kata pemerintah di era Soeharto ialah peran ibu-ibu, dan mereka menganggap itu hanyalah isu domestik saja. Akan tetapi dalam demo kali ini mereka mengangkat isu domestik tersebut, yakni krisis susu, sebagai salah satu alat politik yang ternyata krisis susu ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan pemerintah, dan kebijakan pemerintah ini ialah suatu hal yang dibentuk oleh negara, sehingga ini secara tidak langsung menyatakan bahwasannya perubahan struktur politik itu diperlukan, dan salah satu faktor yang menyebabkannya ialah krisis susu saat itu. Oke, nah saat itu demo dilangsungkan secara damai seperti yang saya paparkan sebelumnya. Nah, akan tetapi polisi yang awalnya hanya memantau jalannya demo tiba-tiba menangkap ketiga aktivis. Hal ini berkaitan karena pada saat itu memang tengah menjadi Minggu Siaga 1, di mana pemerintah memerintahkan kepada Panglima ABRI untuk mengawasi jalannya demo. Tidak ada yang boleh untuk mengganggu jalannya rapat ataupun sidang MPR untuk menentukan kembali Presiden Soeharto sebagai presiden kembali seperti itu. Apabila seseorang melakukan demonstrasi ataupun beberapa pihak melakukan demonstrasi, maka mereka ditembak tidak masalah. Nah, untuk kasus Gerakan Suara Ibu Peduli ini, ketika mereka tengah melakukan demonstrasi di Bundaran HI, dalam wawancaranya Gadis Arifia menyatakan bahwasanya tiba-tiba ada truk yang datang dan para aktivis Gerakan Suara Ibu Peduli ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam truk. Kemudian mereka pun ditangkap oleh polisi pada saat itu. Nah, sontak ternyata penangkapan ketiga aktivis yakni Karlina, Gadis Arifia, dan juga Wilasi ternyata memancing respon publik, di mana pada saat itu para perempuan dan orang-orang lainnya menuntut bahwasanya harus ada perlindungan kesejahteraan terhadap rakyat seperti itu. Dan itulah jalannya demonstrasi Gerakan Suara Ibu Peduli pada 23 Februari 1998. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudhari Palsililahi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih dampak dari Gerakan Suara Ibu Peduli pada tahun 1998. Nah, Gerakan Suara Ibu Peduli adalah suatu gerakan perlawanan terhadap rezim Orde Baru untuk melengsarkan Soeharto, yang diwakili oleh kaum wanita, khususnya itu kaum ibu-ibu. Nah, awalnya mereka itu mengangkat isu terkait kenaikan harga pangan, yaitu khususnya itu harga susu pada tahun 1990-an itu. Nah, mereka itu melakukan perlawanan dengan melakukan seperti demonstrasi besar-besaran terhadap rezim otoriter ini. Yaitu mereka melakukan demonstrasi di Bundaran HI pada tanggal 23 Februari 1998. Nah, dalam perlawanan demonstrasi ini, para ibu-ibu ini memiliki dampak, maksudnya itu memiliki dampak terhadap otoriter dari Soeharto ini. Pertama dampaknya itu adalah ditangkapnya dua pemimpin SIP, yaitu Karlina Supeli dan Gadis Arifia, yang keduanya merupakan dosen dari Universitas Indonesia. Setelah itu juga ditangkap juga salah satu ibu-ibu, yaitu Walisi Nopiana. Karena selama demonstrasi yang mereka lakukan itu berhasil, nah, dan menarik perhatian masyarakat terhadap krisis yang terjadi pada saat Orde Baru itu. Lalu mereka itu ditahan satu malam dan dicurigai sebagai pihak yang oposisi yang berhaluan komunis lah istilahnya. Setelah satu malam mereka ditahan, mereka itu akhirnya dibebaskan karena pada saat itu pemerintahan Soeharto itu mendapat tekanan dari dunia internasional karena terkait pengungkapan ibu-ibu atau penangkapan ibu-ibu tersebut dinilai tidak tepat lah secara politis pada saat itu. Selain itu, akibat dampaknya itulah akibat ditangkapnya tiga para aktivis itu sehingga dapat memotivasi
para gerakan-gerakan perempuan untuk menuju demokrasi pada saat Orde Baru itu. Lalu mendorong aktivis perempuan itu menjadi pro demokrasi untuk berkumpul dan menuntut pemerintah mengambil langkah lebih serius untuk melindungi kesejahteraan rakyat dari krisis ekonomi pada saat itu. Lalu, seperti yang kita ketahui, seperti penjelasan teman saya sebelumnya, dikatakan bahwa sejak era kolonial itu, gerakan perempuan itu hanya dianggap sebagai gerakan pendukung saja di gerakan sosial. Namun, setelah adanya demo dilakukan oleh SIP ini, membuktikan bahwa perempuan itu juga dapat berkontribusi aktif atau tokoh utama dalam gerakan sosial terkait dengan isu-isu logistik, bukan sekedar hanya masalah kegiatan domestik saja seperti memasak yang mereka lakukan. Contohnya adalah yang dampaknya itu sepanjang tahun 1998 terdapat organisasi dan kelompok perempuan lain di samping pada SIP ini, seperti organisasi kelompok perempuan Kalyana Mitra dan tim relevan untuk kemanusiaan atau TRUP. Nah, dan bukan hanya organisasi perempuan saja yang berdampak pada saat itu. Gerakan SIP ini juga memotivasi dan membuka jalan bagi para mahasiswa, petani, buruh, dan masyarakat sipil untuk berani menyuarakan pendapat mereka melalui demonstrasi tersebut hingga berhasil melengsarkan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Selanjutnya, dampak dari keberhasilan gerakan Suara Ibu Peduli ini yaitu aktivis feminis yang diorganisir sebagai SIP menggunakan identitas keibuan mereka secara strategis dan menyatukan dan memberdayakan perempuan untuk memungkinkan mereka memiliki suara politik pada saat itu. Nah, dan mereka itu menyuarakan wacana mendasari suara politik yang terstruktur yang membawa keprihatinan domestik pada publik pada saat itu. Masuk dari domestik ini adalah di mana kehidupan keluarga mereka dan peran perempuan dalam ranah domestik seperti kesejahteraan anaknya, kesehatan ibu, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti susu dan pangan. Akibat daripada hal itu menghasilkan perubahan hukum yang signifikan pada saat Orde Baru, seperti negara itu memperlakukannya undang-undang baru yang melarang kekerasan dan rumah tangga dan membubarkan penggunaan panca dharma wanita. Dampak selanjutnya daripada pergerakan SIP ini adalah banyak ibu-ibu yang terbantu dalam mendapatkan susu dengan harga yang murah. Gerakan Suara Ibu Peduli ini bukan hanya di bagian demonstrasi saja, tetapi mereka juga melakukan suatu pendekatan terhadap para ibu-ibu agar mendapat dukungan dalam upaya mereka melawan rejim Orde Baru pada saat itu. Contohnya seperti SIP itu melakukan penjualan susu murah pada saat harga susu naik hingga 400%. Dampak dari gerakan SIP ini adalah terbantunya baik ibu-ibu dalam mendapatkan susu dengan harga murah. Buktinya, pada ketika 20 Februari 1998, YJB ini mengadakan rapat kedua mereka. Sebagai pemimpin rapat, Gadis Arifia melaporkan penjualan susu yang sangat meningkat pada saat itu. Nah, dampak selanjutnya adalah pada tahun 1998, yaitu setelah Soeharto lengser dari jabatan sebagai presiden, ada 20 tokoh wanita, yaitu dari divisi perempuan TRUP. Nah, divisi perempuan TRUP ini terbentuk akibat dari adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh SIP sebelumnya. Mereka itu mendatangi istana kepresidenan untuk menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi, yaitu kekejaman saat demonstrasi, yaitu pembungkaman para mahasiswa tadi, dan juga adanya kekerasan seksual terhadap perempuan pada bulan Mei 1998. Pada saat itu juga, presiden pada saat itu adalah Habibie. Nah, pada saat itu Presiden Habibie akhirnya menyampaikan penyesalan atas kekerasan tersebut, dan Habibie ini setuju untuk membentuk sebuah tim gabungan pencarian fakta atau TGPF. Nah, tim ini gunanya adalah untuk mencari fakta dan pelaku kekerasan yang terjadi pada Mei 1998 ini. Dan kemudian pada tanggal 9 Oktober 1998, Presiden Habibie mengeluarkan sebuah keputusan presiden untuk membentuk sebuah Komisi Nasional Perempuan atau kita kenal dengan Komnas Perempuan, dengan tujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, mungkin itu saja beberapa dampak dari gerakan Suara Ibu Peduli yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Via Aurelia Brahmana. Di sini saya akan menjelaskan infografis saya yang dimana membahas mengenai unsur feminisme dalam Gerakan Suara Ibu Peduli ataupun SIP. Gerakan Suara Ibu Peduli ataupun SIP adalah contoh nyata bagaimana feminisme dapat diwujudkan dalam aksi sosial dan politik. Gerakan ini muncul pada akhir tahun 1990-an ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik. Dalam perjuangannya, SIP menggunakan identitas keibuan sebagai strategi untuk menyatukan perempuan dan memberikan mereka suara dalam menuntut perubahan. Menurut Winarnita 2020, aktivis dalam SIP secara strategis menggunakan identitas sebagai ibu untuk memberdayakan perempuan dan
memberikan mereka pengaruh dalam ranah politik. Dengan cara ini, SIP tidak hanya berbicara tentang peran domestik perempuan, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan sosial. Ini mencerminkan pendekatan feminis yang menantang norma gender tradisional demi mencapai keadilan dan kesetaraan. Lebih dari sekadar aksi protes, gerakan ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam isu-isu sosial yang sering diabaikan oleh negara dan masyarakat. Dalam perjuangan mereka, perempuan menghadapi tantangan besar termasuk marginalisasi dalam ruang politik yang lebih luas. Hadis 2010 mencatat bahwa gerakan perempuan di Indonesia seringkali mengalami keterbatasan dalam mempengaruhi kebijakan karena kurangnya dukungan politik yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan feminis masih menghadapi hambatan sistemik dalam pemerintah dan masyarakat. SIP tidak hanya menuntut perhatian pemerintah terhadap hak-hak perempuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana peran domestik perempuan dapat menjadi alat politik. Dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998, ketika harga kebutuhan pokok seperti susu dan sembako melonjak, SIP memanfaatkan identitas keibuan sebagai kekuatan politik. Mereka menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan menjadikan kegiatan sehari-hari, seperti menyediakan kebutuhan keluarga, sebagai bagian dari perjuangan reformasi. Strategi ini membuktikan bahwa perempuan tidak hanya sekedar pendukung gerakan sosial, tetapi juga penggerak utama perubahan. Sebagaimana disebutkan oleh Komnas Perempuan 2010, SIP berhasil mendekonstruksi peran ganda perempuan yang selama ini dikonstruksi oleh rezim Orde Baru. Mereka membuktikan bahwa pekerjaan domestik bisa menjadi tindakan politik, yang berarti bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menciptakan perubahan sosial. Dalam kondisi resepsif, pemilihan identitas ibu sebagai simbol gerakan adalah strategi politik yang cerdas. Arifia 2006 membuktikan bahwa penggunaan identitas keibuan ini merupakan manuver politik yang luar biasa di tengah tekanan negara. Dengan cara ini, SIP tidak menarik simpati publik sekaligus menantang struktur patriarki yang membatasi perempuan dalam ranah domestik. Secara keseluruhan, gerakan Suara Ibu Peduli adalah bukti bahwa feminisme dapat beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang ada untuk mencapai tujuannya. Dengan mengangkat peran keibuan sebagai alat perjuangan, mereka berhasil melawan ketidakadilan, menuntut perubahan, dan membuktikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam politik dan masyarakat. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.